Shalom semuanya, nama saya Joshua Deon Irvianto. Saya adalah mahasiswa S2 STT Kristus Alpha Omega. Dan senang saya hari ini bisa sharing dan juga sekalian untuk tugas pemenuhan nilai mata kuliah soteriologi. Pertama-tama saya mengucapkan salam kepada Pak Sundoro selaku dosen di mata kuliah ini, juga teman-teman semua yang menonton. Kita percaya bahwa dalam memberitakan Injil lewat sosial media, termasuk dalam salah satunya ini YouTube, kita mengambil juga bagian untuk pemberitaan kebesaran kerajaan Allah. Kita ini sedang belajar tentang soteriologi atau keselamatan. Kita sudah banyak belajar mengenai bagian-bagian keselamatan. Ada iman, ada dosa, ada pendamaian, ada adopsi dan lain-lainnya. Kita bisa sebut juga 12 potongan berlian yang mencakup di dalamnya ya. Di tugas soteriologi ini kita juga ingin mengambil peran untuk mendetail apa maksud dari keselamatan yang Allah rancangkan kepada manusia di bumi ini. Dan kali ini tema yang saya ingin bawakan adalah pendamaian Allah dengan manusia. Kita akan mempelajari kitab Roma untuk mengerti kisah Paulus dalam menulis salah satu mahakaryanya, yaitu surat kepada jemaat di Roma. Karena dari kitab Roma kita akan belajar bagaimana Paulus menerangkan konsep keselamatan kepada jemaat di Roma yang pada saat itu kacau. Oleh sebab itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya akan berdoa untuk memulai pengajaran pada hari ini. Bapa, kami mengucap syukur jika kami diberi kesempatan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami ingin mengerti lebih dalam lagi maksud dan tujuan Engkau menyelamatkan kami yang hina dan berdosa ini, Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini, bukan hamba yang berbicara. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dan biarlah Roh Kudus yang memampukan hamba ini mengajarkan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, sebelum kita masuk lebih dalam tentang kitab Roma, saya ingin mendahului dengan fakta-fakta yang dituliskan oleh pemberitaan BBC Amerika. Dikatakan begini, why bad news dominate the headlines? Dan artinya, mengapa kabar buruk itu lebih menguasai berita utama? Saudara sadar nggak kalau kita ini dalam mencari informasi, membaca koran, apalagi yang lebih dekat dengan kita yaitu handphone kita sering lihat berita dan membacanya lewat WhatsApp, betul bukan? Apalagi kita sudah punya grup-grup keluarga, grup-grup komunitas lain-lain. Itu yang sering di-sharingkan adalah berita-berita yang buruk. Entah berita tentang kecelakaan, bencana alam, bahkan tentang sakit penyakit, apalagi sedang pandemi begini ya teman-teman, tentang bagaimana cara mengobati kalau kalau kena ini kita akan jadi sakit apa, kalau kena vaksin ini mungkin akan terjadi apa. Dan itu selalu ada di sekitar kita. Berita buruk itu selalu mengintimidasi kita, namun itulah yang menjadi kesukaan kita. Itu mengapa kabar buruk itu di-sharing orang-orang dan orang-orang baca. Sedangkan kabar yang baik itu sedikit nilai porsinya, namun tidak terlalu kita hiraukan. Menurut survei, mengapa kabar buruk itu lebih banyak? Karena kabar buruk itu menjual, saudara. Kita sering klik. Kalau yang berita jelek-jelek kita sering buka. Atau kita ini dalam tanda kutip kita melarisi berita-berita kabar buruk. Berita buruk itu menjual kepada banyak orang. Karena kenapa, saudara? Berita buruk itu yang terjadi kepada orang lain. Jika ada bencana, kejadiannya sama orang lain. Kasus semisal artis yang habis meninggal karena kecelakaan, itu buat konsumsi publik sangat senang. Dan senang kalau ada pihak yang sedang bertikai. Itu yang membuat kita ini terpacu untuk membaca berita-berita selanjutnya. Namun di sisi lain juga di dalam hati kita berkata,
untung bukan aku yang mendapatkan kejadian seperti itu. Nah, kita secara rahasia itu selalu berpikir seperti demikian. Itu mengapa kalau Bapak Ibu melihat YouTube, konten prank itu selalu menjual. Konten yang mengerjain orang, kita ketawa karena orang lain yang kena jebakannya. Namun kita juga seringkali berpikir, itu kalau posisinya aku bagaimana ya yang dijebak ya. Nah, kita ini selalu ada di sekitar kita kabar buruk itu. Termasuk saat di kota Roma ini, jemaat Roma dari berbagai macam background selalu mendebatkan yang benar tuh yang mana ini. Kita tahu di Roma itu terdapat golongan-golongan bangsa. Bangsa Yunani, bangsa Yahudi, dan bangsa Romawi. Bangsa Yunani kita kenal dengan kepintarannya. Filsuf-filsuf datang dari Yunani. Aristoteles, Plato, dan lain-lainnya. Orang Yunani mempunyai luar biasa dalam ilmu pengetahuan. Dan juga kita tahu bangsa Romawi saat itu sedang menjajah banyak negara, dan bangsa Romawi termasuk budaya yang sangat modern atau kekinian. That's why kalau kita baca Alkitab, Cornelius yang dipakai Allah mendebatkan, kalau saya masih makan yang haram menurut Yahudi bagaimana, saya minum dan lain-lain. Itulah background orang Romawi. Dan Yahudi kita kenal sebagai hukum Tauratnya yang sangat ketat dengan peraturan-peraturannya ya. Namun Paulus menjelaskan dengan detail secara pelan-pelan kepada jemaat-jemaat ini. Dari Roma 1 ayat 1 kita akan baca bersama-sama. Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Ya, sampai segitu dulu karena dari sini pun sudah banyak terkandung nilai-nilai Injil di dalamnya, yaitu Paulus yang menulis kitab Roma atau menulis surat kepada jemaat di Roma. Kita tahu zaman dulu surat itu berbentuk gulungan, bukan surat yang kertas yang kita lihat sekarang ini. That's why penulisan dari siapanya itu dari atas, bukan dari di bawah. Kalau sekarang kan kita menunjukkan ke orang dulu baru siapa yang mengirim ini. Nah, kalau itu gulungan akan repot mungkin untuk membaca ke bawah dulu, oh ternyata orangnya ini. Kalau Paulus mencantumkan penulisnya itu di depan dan dilanjutkan dengan kata hamba Kristus. Wow. Paulus memposisikan dirinya sebagai hamba Kristus walaupun pelayanan Paulus bukan main. Dia keliling ke berbagai negara. Namun dia memposisikan hamba Kristus supaya jemaat Roma tahu dia itu adalah seorang hamba atau doulos, seorang budak yang ditebus oleh tuannya. Ini adalah berita yang baik kepada kita semua, yaitu kita ini hamba Allah untuk melayani sesama. Dan diikuti dengan Paulus adalah hamba dan menjadi rasul untuk memberitakan Injil Allah. Di akhir kalimat ayat 1 Paulus menuliskan ia pun dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Dalam bahasa Yunani dikatakan Injil Allah itu euangelion atau kabar gembira. Saudara, sadarkah kita kalau kekristenan itu bukan sebuah agama, namun sebuah kabar gembira yang diberitakan pada kita. Sehingga bukan lagi tentang apa yang harus kita lakukan, namun apa yang Yesus sudah lakukan kepada manusia. Timothy Keller, seorang teolog, pernah berkata, "The gospel is good news, not good advice. Advice what we should do, but news what report of what done for us." Injil itu kabar gembira, bukan nasihat baik. Karena nasihat itu berarti apa yang harus kita lakukan. Namun kabar adalah pemberitaan yang sudah selesai buat kita. Di Roma 1 ayat 2-4 saya akan bacakan. Injil itu telah dijanjikannya sebelum dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Tentang anaknya yang menurut daging peranakan dari keturunan Daud
dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Melihat janji Allah di kitab Perjanjian Lama, Yesuslah sosok yang dinanti-nantikan oleh seluruh dunia, yang dijanjikan oleh para nabi, dan Raja yang memerintah untuk membawakan kabar damai. Yesus berhasil untuk menyatakan kebangkitannya di antara orang mati. Inilah fungsi Injil, saudara. Ada dua, yaitu ada penyelamatan bagi orang yang percaya kepada Injil, dan yang kedua, Injil itu adalah pengungkapan kebenaran Allah, bahwa dari semula Allah sudah menetapkan keselamatan manusia pada saat Adam jatuh di dalam dosa. Lanjut ke Roma 1 ayat 15-16. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepadamu juga yang diam di Roma, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kita tahu Paulus adalah rasul Allah yang sangat kokoh dalam memberitakan Injil. Bahkan hidupnya sering mengalami duri dalam daging, kapal karam, dirajam batu. Namun Paulus tetap mempunyai kekuatan memberitakan Injil Tuhan. Dan inilah kabar baik itu. Paulus dimampukan dan kita pun bisa dimampukan oleh Injil Kristus. Injil itu jawaban bagi permasalahan kita. Dikatakan juga dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5a. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepadamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Injil terdapat kekuatan di dalamnya. Wow. Namun bukan hanya tulisan teori-teori saja. Kita sering melihat gambar seperti ini. Apa itu? KKR. Saudara tahu, orang Kristen tuh suka banget kalau ada namanya KKR. Padahal yang datang ke KKR ya mayoritas orang-orang Kristen. Ya ada memang di luar Kristen, tapi itu hanya sedikit saja. Namun mengapa orang Kristen senang dengan KKR? Karena saat KKR dilaksanakan, ada Injil yang diberitakan. Dan terkadang kita miris. Jarang gereja-gereja setiap minggunya memberitakan Injil di dalamnya. Kita malah sering mendengar khotbah-khotbah tentang motivasi, cara menyukseskan diri, hidup dalam perkenanan Tuhan. Isinya tuh bukan apa yang Tuhan lakukan, namun apa yang kita harus lakukan. Itulah mengapa Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma, bukan karena apa yang harus jemaat Roma lakukan, namun karena apa yang Tuhan sudah kerjakan. Di ayat selanjutnya, Paulus menceritakan di sini tentang manusia yang jatuh dalam dosa dan Allah mempunyai murka atas dosa. Dikatakan dalam Roma 1 ayat 18-22, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakan kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Walaupun jemaat di Roma berlatarkan Yahudi dan non-Yahudi, bukan berarti yang Yahudi lebih benar dari yang non-Yahudi. Bahkan Paulus ini menulis dengan keras kepada bangsa Yahudi, karena bangsa Yahudi dikatakan lebih jahat daripada non-Yahudi. Kenapa? Karena bangsa Yahudi sudah dikirimkan hukum Taurat, namun mereka malah berpaling kepada Allah lain dan tidak mempercayai Taurat itu sudah digenapi di dalam Yesus. Tertuang dalam Roma 2 ayat 3, kita akan baca, dan engkau, hai manusia,
ini berkata tentang Yahudi, bangsa Yahudi. Engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukan juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Di sini bangsa Yahudi juga terjebak dalam dosa. Bangsa Yahudi yang mengeraskan hati terhadap Kristus, bangsa yang menganggap lebih superior daripada bangsa lainnya dengan pedoman Taurat yang dipegang. Mereka terjebak dalam dosa kesombongan. Roma 2 ayat 11-13 dikatakan sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan dibinasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Lalu apakah kita berpikir di ayat 13 ini Paulus mengatakan dengan mematuhi hukum Taurat kita ini dibenarkan Allah? Terdengarnya benar, namun Paulus dengan hikmatnya menulis di ayat 20-24. Pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri, tapi mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzinah, mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Yang dalam artinya bangsa Yahudi pun dengan hukum Tauratnya tidak bisa mengerjakan hukum Taurat. Bahkan mereka terjebak dalam larangan yang tidak boleh dilakukan. Lalu bagaimana kita bisa melakukan Taurat? Ada statement berkata gini, hukum dibuat untuk dilanggar, karena manusia cenderung ingin melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Sekarang saya coba yang mendengarkan video ini mematuhi apa yang saya katakan, yaitu jangan berpikir kopi panas hitam yang kental, harum, dan nikmat. Saya rasa Bapak Ibu sedang memikirkan kopi itu, padahal saya sedang melarangnya. Berbeda jika itu hanya obrolan yang lewat saja, kita tidak akan mengarahkan pada larangan itu. Dan itulah perjalanan bangsa Yahudi dengan hukum Taurat. Mereka berpikir hukum Taurat itu hal-hal yang lahiriah, yang kelihatan di hadapan mata. Mereka bertopeng dalam melakukan hukum Taurat dan Allah membenci hal-hal seperti itu. Hukum Taurat memang didesain Allah supaya bangsa Israel mempunyai hati yang beres di hadapan Allah. Bukankah jemaat zaman sekarang pun demikian? Bukankah jemaat zaman sekarang pun demikian, saudara? Melakukan apa yang terlihatnya baik namun sesungguhnya tidak baik. Saya pun pernah terjebak di dalamnya. Karena mereka berpikir yang terlihat itu lebih penting daripada yang tidak terlihat. Berapa banyak pelayanan Tuhan jatuh di dalam dosa, padahal dia melayani Tuhan di atas panggung dilihat oleh banyak jemaat. Dan berapa banyak orang yang menyembah dan terlihat sangat rohani, namun keluarganya juga hancur-hancuran. Wow. Tetapi puji Tuhan, Yesus datang membereskan hal itu. Yesus mendamaikan kita agar Taurat itu bisa kita lakukan bukan karena kita takut dihukum, namun ada kuasa Injil yang memampukan dan merubah hati kita menjadi hati yang Allah inginkan. Wow, saya sungguh kagum karena Injil itu berbeda daripada ajaran-ajaran yang dunia ajarkan. Paulus dengan hikmatnya sangat mengerti apa maksud Allah kepada setiap jemaat Tuhan. Memang beberapa bangsa Yahudi mengeraskan hatinya tidak percaya kepada Kristus Yesus. Kabar baiknya
saat Yahudi sebagian tidak mempercayai Yesus Kristus, kita yang di luar Yahudi ini, yang tidak memegang hukum Taurat, kita mendapatkan bagian menerima kabar baik itu. Yesus juga mati bagi saya dan saudara. Amin. Di Roma 2 ayat 25, Paulus kembali menekankan lagi, sunat memang ada gunanya. Jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu itu tidak ada lagi gunanya. Paulus menekankan lagi hal-hal lahiriah itu tidak berguna jika kita tidak menaati hukum Taurat. Mungkin yang sekarang dipakai di kitab Roma adalah sunat. Tapi semisal saya rubah nih, ibadah betul, ibadah ada gunanya. Tapi untuk apa kita beribadah namun kita tidak tunduk kepada Allah? Itu seperti persamaannya. Ada yang lain. Memberi itu ada gunanya, beneran ada gunanya. Tetapi bagaimana jika memberimu itu bukan atas dasar kamu cinta sama Tuhan? Semua itu yang dilakukan menjadi sia-sia tanpa kekuatan Injil, saudara. Roma 3 ayat 20-24 mengatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang malah mengenal dosa. Semakin dilarang, semakin orang itu ingin berbuat. Di ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, bukan bangsa Yahudi saja, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Teman-teman, di Roma 3 ayat 23-24, ini adalah jawaban dari semua penjabaran yang saya bicarakan. Paulus dengan hikmat dari Roh Kudus teliti berbicara satu persatu kepada jemaat. Bukan karena kamu taat, bukan karena kamu baru kenal Kristus. Karena mau bangsa manapun, semuanya telah terjebak dalam dosa, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Kita tidak bisa membanding-bandingkan kamu lebih hebat, aku tidak, atau sebaliknya, aku lebih hebat, kamu tidak. Kita seringkali merasakan, oh saya sudah benar. Bahkan dalam perasaan mengejudge diri sendiri pun itu sudah salah, saudara. Namun sekali lagi, kitab Roma ini menyatakan kebenaran Allah. Kitab Taurat pun menyatakan tentang kebenaran Allah, dan Yesuslah jawaban dari kebenaran Allah itu. Allah sudah menetapkan, memberikan pendamaian kepada manusia dengan rencana yang mungkin dinanti jangka panjang lewat bangsa Israel. Saya percaya Abraham pun dipilih Allah bukan sembarangan. Abraham pun juga bukan karena Abrahamnya sendiri yang layak di hadapan Allah, namun karena Allah sendiri yang campur tangan dalam kehidupan Abraham, sehingga Abraham dipercayai, dari Abrahamlah keturunan Yesus itu hadir, Sang Penyelamat itu hadir. Di bangsa Yahudi Yesus itu lahir. Kita terjebak membatasi Injil yang terdapat pada kitab Matius hingga kitab Yohanes. Kita sering ngomong sama orang, oh kita kalau ngomongin Injil ya kita harus ngomong
di batasan Matius hingga Yohanes. Tidak, saudara. Seluruh Alkitab itu pusatnya itu Yesus. Firman Tuhan itu menceritakan tentang Yesus Kristus, bukan tentang hal-hal lain. Kalau di sekolah minggu kita sering mendengar cerita-cerita seperti Daud melawan Goliat. Hai anak-anak, jadilah seperti Daud. Dia itu hebat walaupun kecil. Tidak, saudara. Kalau kita menjadi Daud, kita artinya hanya orang biasa. Daud melawan Goliat adalah cerita tentang Allah yang berperang lawan Goliat, bukan Daud. Daud hanya objek yang dipakai Allah untuk mengalahkan Goliat, mengalahkan ketakutan-ketakutan yang ada di depan mata Daud. Daud yang tidak ada apa-apa menghadapi lawan yang benar-benar secara mata kita itu habis-habisan. Itulah gambaran Allah. Waktu cerita Daud dan Goliat itu adalah gambaran kita yang lemah memerlukan yang kuat untuk mengalahkan yang secara fakta tidak bisa kita kalahkan. Kita sering salah dalam memaknai Injil. Dan inilah kabar baik buat kita semua. Injil adalah kekuatan Allah. Bagaimana Allah itu telah menulis tentang Yesus melalui Perjanjian Lama dengan gambaran-gambaran yang sempurna. Taurat juga berbicara tentang Yesus, bukan apa yang manusia kerjakan dalam hukum itu. Karena Yesus, kita bisa melakukan hukum-hukum Allah tanpa adanya intimidasi. Kita manusia, kita berdosa. Kita masih hidup di dalam daging. Bukan berarti kita tidak mampu diserupakan seperti Kristus. Yesus dalam hidupnya selalu dekat dengan orang-orang berdosa. Itu juga adalah gambaran kasih Allah kepada manusia. Karena manusia tidak bisa sempurna, saudara. Bahkan kalau manusia menyombongkan dirinya, mengatakan aku sudah beribadah kepada Allah, aku sedang melakukan segala sesuatu yang Allah inginkan, Yesus sendiri tidak kagum dengan perbuatan itu. Bahkan kita tahu musuh Yesus semasa hidupnya adalah orang Farisi, ahli kitab. Dia tahu teori tentang firman. Namun dalam perjalanannya Yesus dan orang Farisi lah yang selalu menentang, selalu ada perlawanan. Kita mungkin bukan seorang Farisi, namun kita berpikir dengan yang kita lakukan, dengan peraturan yang saya tetapkan, ini adalah yang berkenan bagi Allah. Kita beribadah, kita berdoa, kita berpuasa, bahkan kita sedang menyombongkan diri kalau ini buat Allah. Wow, Farisi pun juga demikian, saudara. Namun yang Tuhan dekati adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang berdosa. Jadi pilihannya, kita mau menjadi Farisi atau orang yang berserah kepada Tuhan. Status kita sudah didamaikan dengan Allah lewat Yesus. Maukah kita menjalani hidup ini bukan karena tuntutan, namun kabar gembira yaitu Injil, bahwa Yesus telah mengalahkan maut, bangkit dan menjamin hidup kita masuk dalam kerajaan surga. Amin. Sekian yang saya bisa bagikan. Biarlah kita hidup karena Injil Kristus yang hidup dalam kita. Kita tidak bisa dengan motivasi menghidupi hidup ini, karena motivasi bisa layu, bisa menghilang dari hidup kita. Namun Injil, kekuatan Allah itu dengan Roh Kudus yang kita terima di dalam hidup kita, itu yang memampukan setiap apa yang kita inginkan. Kita bisa melakukan segala itu karena Injil yang hidup di dalam kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendengar kabar baik Tuhan Yesus kepada kita semuanya. Dan jangan lupa komentar, memberi dukungan dan kritik di video ini.
Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Soli Deo Gloria.